Kalian tuh termasuk ke kelas menengah atau bukan, bro? Bagi yang belum tahu, kelas menengah tuh adalah sebutan bagi orang yang berpenghasilan cukup untuk kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, dan tempat tinggal. Dan juga sedikit kelebihan gaya hidup seperti nongkrong di kafe atau cicilan mobil. Tapi kalian sadar gak, bro? Kelas menengah itu rentan banget nih dan berpotensi turun ke kelas sosial menjadi miskin. Nah, apa aja sih ini ya faktor-faktor yang menyebabkan kelas menengah tuh menjadi miskin? Oke, mari kita bahas fenomena yang satu ini. Kalian lihat foto ini. Orang yang paling hedon adalah kelas di atas orang miskin, yaitu kelas menengah. Di foto ini mereka tuh terlihat sedang berpesta, layaknya tuh nggak ada beban dalam hidupnya sama sekali. Nah, sedangkan kelas sosial yang lain, mereka tuh sibuk sama pekerjaan mereka dan kegiatan mereka sendiri-sendiri. Kayak orang miskin tuh sibuk menopang kelas menengah. Prajurit tuh sibuk mempertahankan keamanan. Para tokoh agama sibuk menstabilkan jiwa masyarakat. Bahkan seorang raja dan penasihatnya pun terlihat sedang berdiri. Ini tuh raja loh, kasta tertinggi dalam piramida kelas sosial. Jadi yang duduk dan bersantai itu hanyalah kelas menengah doang. Nah, ternyata kenapa nih kebanyakan kelas menengah tuh stagnan tuh adalah karena ya seperti di foto ini. Mereka tuh terlalu nyaman sama posisi mereka di kelas menengah. Mereka bersantai seperti mengambil cicilan mobil yang kurang bermanfaat bagi dia yang bisa dibilang hanya tuh demi gengsi doang, dan juga membeli rumah secara cash. Yang padahal jika dipikir-pikir, uang tersebut tuh bisa dipakai untuk menggandakan uang mereka seperti buka bisnis dan lain-lain. Jadi uang mereka tuh keluar untuk hal-hal yang konsumtif doang, cicilan yang banyak. Intinya kelas menengah tuh selalu perlu menunjukkan status sosial mereka, yang padahal kemampuan finansial mereka tuh nggak bener-bener mendukung. Nah, karena keputusan mereka ambil cicilan dan pinjaman lah yang ngebuat mereka tuh rentan turun kelas sosial. Kenapa gua ngomong gitu? Jadi gini, bro. Tingkat bunga di Indonesia tuh tinggi banget. Jadi jika lo ambil bunga pinjamannya tuh sebesar 10-12% per tahun, sebenarnya lo bayar lebih mahal dari nilai barang yang lo beli. Kalau ditambah inflasi, nilai barang lo tuh semakin turun, tapi hutang lo semakin berat gitu. Buat pemahaman yang lebih enaknya tuh gini, bro. Bayangin, bro, ada kelas menengah yang dapat gaji bulanan 10 juta. Nah, dia bayar cicilan mobil 2 juta, rumah 3 juta, motor 2 juta. Nah, ini tuh penghasilan mereka tuh 70% keluar ke cicilan ini. Jadi jika ada kejadian yang mendadak kayak mereka sakit atau PHK, maka karena mereka nggak bisa investasi dan nggak bisa spending uang darurat, jadinya keuangan mereka tuh kolaps. Utang konsumtif ini tuh ibarat lingkaran setan. Lu ngambil utang karena emang ya bener-bener lu butuh gitu. Tapi utang itu sendiri bikin lu terjebak di kondisi ekonomi yang tambah sulit. Pernah denger gak literasi keuangan? Buat sebagian orang di Indonesia, ini tuh masih jadi hal yang asing banget. Padahal tanpa literasi keuangan yang baik, ibarat lu nyetir mobil tanpa peta gitu. Lu bisa jalan tapi nggak tahu arah dan tujuan lu kemana. Kelas menengah selalu salah dalam memahami uang. Jadi mereka berpikir jika mereka ada pemasukan setiap bulannya berarti mereka aman. Padahal ngelola keuangan tuh lebih kompleks lagi. Nggak cuma sekedar lo mendapatkan gaji doang. Lo harus mikirin dana darurat, tabungan, investasi, sampai proteksi seperti asuransi. Nah, tapi masalahnya nih banyak yang nggak ngerti pentingnya hal-hal ini tuh. Jadi karena mereka nggak punya dana darurat, maka jika terjadi lagi seperti COVID-19, mereka tuh akan goyah gitu. Terus mereka juga sering banget terjebak sama investasi bodong dan tergiur sama keuntungan yang besar, yang malahan mereka tuh mengalami kerugian. Ya, keuntungan itu tuh secara instan gitu. Kita semua tahu ya, barang-barang dan bahan konsumen tuh naik tinggi banget, kayak minyak, beras, bahkan sesepele kopi saset aja naik sekarang tuh. Kita tuh punya inflasi yang tinggi banget, yaitu sekitar 2-3% setiap tahunnya. Kadang bisa sampai meledak sampai tinggi banget inflasi di Indonesia ini tuh. Di sisi lain banyak kelas menengah di Indonesia tuh kerja jadi budak korporat.
Jadi mereka tuh terjebak di dalam rutinitas kerja yang melelahkan dan mengorbankan waktu mereka, energi, dan kehidupan pribadi demi perusahaan. Tapi dengan kenaikan bahan konsumen dan barang ini tuh membuat kelas menengah bingung. Karena gaji mereka tuh nggak naik, tapi inflasi dan kenaikan barang tuh naik terus setiap tahunnya. Jadi kelas menengah tuh jadi susah lah untuk investasi, nabung dana darurat, dan lain-lain. Boro-boro buat nabung ya kan, untuk kebutuhan sehari-hari aja tuh nggak cukup. Sedangkan jika mereka menuntut ke perusahaan, di sisi lain banyak orang yang bisa langsung menggantikan posisi mereka tersebut. Otomatis jika mereka tuh nuntut buat naik gaji, perusahaan ya pastinya tuh lebih memilih untuk merekrut orang baru karena banyak banget gitu yang menginginkan posisi mereka. Nah, pada akhirnya menaikkan gaji karyawan tuh gak bakalan naik-naik. Jadi intinya adalah tentang literasi keuangan. Ya memang banyak faktor di luar kendali kita gitu. Kayak inflasi, kenaikan PPN, dan lain-lain. Tapi jika punya literasi keuangan yang memadai, mereka tuh jadi punya arah yang jelas gitu. Dan bisa ngambil keputusan yang bijak. Gua Rehan, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.